Ya, jadi ke sini dari UI maksudnya. Jadi maksud kedatangan dari kita di sini kayak mau nanya seputar sejarah dan cara pengelolaannya, Pak. Kalau ngelihat di artikel Google kan ada, cuma kita ingin lebih tahu secara langsung mengenai sejarah masjid ini dari awal dan hingga sekarang gitu. Terkait sejarahnya tuh gimana? Itu namanya Masjid Agung Al-Wah Kota Bandung. Kenapa disebut Masjid Agung? Karena ini masjid pemerintah. Kalau tingkat pemerintah kabupaten, kota, namanya Masjid Agung. Kalau tingkat provinsi, namanya Masjid Raya. Seperti yang alun ini saya ini Masjid Agung. Nah ini Masjid Al-Wah diresmikan tahun 98 tanggal 18 Agustus oleh Wali Kota Bandung. Mengapa terdiri masjid di sini? Sebab dari dulu Pemkot belum punya masjid, sedangkan kegiatan agama sering baik pengajian, kajian maupun sholat Jumat. Yang dilaksanakan sholat Jumat di Selasar, di depan kantor KAS, di ruang serbaguna. Akhirnya gubernur memutuskan bersama di kota membuat di sini, dan ini dulunya adalah gedung Geraha Pancasila, kegiatan komunitas pemuda dan yang lain. Sehingga alhamdulillah dibikinlah di sini gedung Masjid Agung Al-Wah. Dan karena ini adalah masjid Pemda, sehingga organisasi kepengurusannya, terutama pengurus inti itu adalah pejabat Pemda. Ketua DKM Eko Posio. Dulu pertama adalah Sekda. Terus ke sini kepala bagian Kesra kedua. Nah, itu diantaranya. Yang Eko Posio itu adalah ketua umum, wakil, sekretaris umum, bendahara umum, itu dijabat oleh pejabat Pemda. Seperti ketua umum yang tertera sekarang adalah Bapak Sekda Kota Bandung, Pak Emak. Wakilnya adalah asisten 1 Asep Bukrong, itu pejabat Pemda Kota Bandung. Sekretarisnya Abang Kesra Pak Haji Muhammad, bendara umumnya Nasrullah. Nah di sana baru masyarakat. Wakil ketua harian pasangan itu bukan saya, wakil ketua harian mantan Pemda pensiunan sampai ke bawah. Maka segala kegiatan juga diantaranya ya termasuk dimonitoring oleh Pemda. Sejarahnya alhamdulillah dengan adanya masjid di sini, kegiatan keagamaan khususnya untuk karyawan pemerintah Kota Bandung yang namanya ASN bisa ditampung di sini. Sehingga ASN mengadakan kegiatan Bandung Agamis seminggu sekali di sini. Oh, itu acara permingguannya? Ya, permingguannya. Bandung Agamis? Bandung Agamis namanya, Bandung Agamis tiap hari Rebo dulu. Nah sekarang karena pandemi kemarin berhenti dan sekarang belum dimulai lagi. Oh. Alhamdulillah. Itu tuh berupa apa, Pak? Kajian. Oh, kajian. Yang untuk meningkatkan ketakwaan keimanan para pegawai sehingga ada. Dan yang memakmurkan di sini kebanyakan ya komunitas lain. Kajian-kajian dari Atarbiyah, Asuna, Sabilun Najah, Percikan Iman, ya banyak. Nah ini nih ada ini. Nanti bisa dibaca di sini komplit. Cuma ini kepengurusan yang dulu misalnya. Sekarang itu ini oleh-olehnya ini aja. Membaca ini juga sudah cukup. Ini dengan Bapak siapa? Pak Amin. Oh, Pak Amin sebagai Amin Wes, wakil ketua harian. Oh, wakil ketua harian. Kalau yang tadi itu sebagai ketua umumnya. Ketua umumnya tuh Sekda Kota Bandung, Emak.
maksudnya itu ketua umum masjid ini berarti ya? Ya, panitia terdiri daripada ketua umum, wakil ketua umum. Nah, karena dia ada pejabat, ya, maka harus ada yang standby di sini. Maka ada namanya ketua harian yang mengelola tiap hari. Itu pas udah pending, di sini belum ada. Nah, wakilnya saya, wakil ketua harian. Sekretaris satunya itu Pak Posio, tapi dia apa sibuk. Ada sekretaris dua di sini, Pak Haji Ahmad Solihin. Itu bisa di kegiatannya hari ayah. Dan di sini ada 4 bidang, mungkin tahulah imah-imah. Bidang riaya, imaroh, idaroh, dan ini ada bidang konsultasi. Bapak semua program di sini gak berjalan lancar apa gimana? Alhamdulillah. Ya yang namanya organisasi itu pasti punya programnya berdasarkan rapat kerja. Tapi dalam program tersebut mungkin ada yang sudah terserap atau belum. Tapi sekian persen program bisa dilaksanakan. Program pengajian rutin, terutama bulan Ramadan itu banyak program. Bahkan masa-masa pandemi ini masih berjalan gitu. Apa, Pak? Masa-masa pandemi ini kan Oh iya, kayak 2 tahun mah kegiatan teh yang berkurang. Dengan pun kegiatan yang lain, kegiatan rutin saja. Seperti sholat berjamaah diatur, sholat jumaahan diatur. Nah sekarang alhamdulillah barangkali sebagaimana kita ketahui 2 tahun kita aturan ketat, sekarang sudah lepas. Alhamdulillah sekarang sholat Jumat biasa lagi, pengajian biasa lagi. Dan di sini suka dipakai akad nikah. Dulu mah nggak bisa juga dihitung hanya 15 orang. Alhamdulillah sekarang akad nikah, resepsi sudah ada lagi walaupun tetap memakai protokol kesehatan terus dilaksanakan. Diadakannya di mana Pak itu? Kalau akad di atas ruang utama, masih kalau resepsi ini di ruang kaca tadi aula. Aula hari Minggu besok ada. Kemarin ada. Lumayan masjid ini strategis juga gitu. Pertama alamatnya mudah di pinggir Pemkot, pinggir kantor pemerintah Kota Bandung. terus Bapak waktu masuk masjid nggak ada lihat apa sih gelar sejadah gitu emang ada gitu ya Pak? Kan biasanya di masjid tuh ada sejadah. Enggak, ini mah kalau mau sejarah bahas sendiri. Ini pakai itu namanya. Itu hari masjid orang kenal lain ubin kenal kan. Ini kayaknya kayak jati non istilahnya. Jadi tidak gelar sejadah. Kecuali kalau ada acara khusus suka dipasang karpet. Kalau ada acara hari besar Islam baik tahun baru, Rajab, Samira, Maulud, dan yang lain suka. Terutama ya acara akad nikah, akad jalan. Jadi sajadah mah kami tidak emas. Cuma kemarin dalam pandemi tahu sajadah masing-masing kalau mau pakai sejadah. Kalau Bapak sebagai wakil ketua harian untuk mengelola organisasi di masjid ini ada tantangan tersendiri gak Pak kayak tantangannya gitu, susah dan senangnya? Ya, dalam organisasi itu pasti ada tantangan, ada hambatan, mungkin ada, tapi sekian persen ya lancar. Bagaimana cara melewati itunya Pak dari Bapak sendiri? Ya, dengan cara pendekatan, dengan silaturahmi, dengan penyampaian yang mungkin yang mengena kepada mereka. Yang organisasi itu ada pimpinan ya, ada staf, ada bidang, ada seksi. Ini barangkali dalam memimpin ini bagaimana caranya agar program tidak tertangan ya, bersama-sama melaksanakan tugas.
kalau ada tantangan yang namanya itu suka orang karakternya pasti beda-beda. Tapi insya Allah di Masjid Al-Wa itu harmonis, enjoy gitu. Ya, tumanina istilah Sunda. Bisa bekerja sama sehingga apapun yang diprogramkan insya Allah berjalan dengan lancar. Jadi selama ini belum ada apa hambatan yang berat banget atau yang pernah terjadi, belum ada Pak? Belum hambatan. Paling yang dikhawatirkan apabila ada kegiatan kajian itu fungsi pengeras suara. Ya takutkan di tengah-tengah ada gangguan. Dan memang itu ya pernah sekali-kali tidak jalan. Itulah yang kita dipikirkan sebab sound itu adalah modal yang paling utama. Kegiatan apapun, suara bagus apapun, materinya hebat, tanpa ditunjang dengan sound yang bagus, itu belum tentu sempurna. Maka itulah yang menjadi power ada hambatan itu adalah sound itu harus dipikirkan. Di masjid nomor 1. Makanya di Bandung banyak orang yang menilai, masjid dia mah goreng. Soundnya Masjid dia mah sona mihalimpu. Kayak gitu kan tuh. Dia memancing orang simpatis. Cenah ieu mah sona dengareuna. Itu mungkin sedikit kendala. Berarti itu kendala dalam segi fasilitas ya Pak? Ya. Kalau segi organisasinya kayak misalkan ada salah satu orang yang jadi penghambat itu belum ya, ada Ya, tidak ada insya Allah. Bapak, ini fasilitasnya gratis. Itu. Yang ini ada pelayanan kesehatan gitu. Oh ya, dulu di sana ada. Dulu sekarang yang kesehatan diganti oleh koperasi. Gratis, Pak. Ada yang gratis, ada yang tidak. Oh, iya. Kalau perlu membeli obat ya bayar. Iya. Cuma pegang-pegang. Seperti di backup, pijit, obat herbal, konsultasi ada. Tadi yang diganti Banyak. Yang diganti Ini struktur baru itu tuh bisa dipotong. Ini yang bukan lama. fasilitas tadi ada yang diganti. Ya dulu tuh ada klinik. Klinik. Sekarang dipakai koperasi. Klinik jadi Koperasi. Karena menurut urgen kebutuhan dan koperasi belum punya ruangan, klinik istirahat. Cuma orangnya masih ada, bisa dipanggil. Memang dulu tercantum di klinik Al-Uwah. Ini kan dilihat fasilitasnya lumayan banyak ya Pak. Ya. Kalau cara memanage agar fasilitas ini terus ada gitu, ada gak Pak? Iya, kan fasilitas tidak ada operasi, ada gedung BMN, badan masjid. Nanti BMN teh Baitul Masjid, ini Baitul Masjid Al-Qur'an yang baru tuh dibikin. Ini kegiatannya lumayan tiap tahun, tiap bulan Ramadan. Baitul Masjid. Cara perawatannya gitu ada gimana Pak? Perawatan apanya? Cara perawatan fasilitas ini, misalkan kan ini ada fasilitas yang ini, terus terkait toilet, kantin dan ya. Ada juga kan tadi saya lihat kolam ikan gitu. Itu bukan saya. Itu program wali kota almarhum kan mengodek walaupun tanah sebentar jadikan layang berguna, membahagiakan orang. Ya namanya buruan saya. Cara merawat fasilitas tersebutnya Pak? Sehat, alami, ekonomi, saya. Sehat, alami, ekonomi. Dengan tanah segini bisa ada kolam lele 2 kampung. Panen 2 bulan, 3 bulan. Panen lele 3
ayam, bertelur. Pengelolaannya jadi pola oleh orang yang kalau pengurus mah itu belum tentu bisa. Yang ngambil ahlinya orang sih 2 orang. Ada 2 orang pengurus. Alhamdulillah. Kalau dikembangkan rumah ya dan sampah akan dipisahkan. Sampah plastik, sampah kertas, dan ada loketan semacam palong lodong sedap lodong sesabahan bekas makan nasi ikan susu sebulan angkat jadi gula tuh ini untuk obat bagus juga ini berapa meter Itu pembersihan kayak gitu tuh per bulan loh. apanya Pembersihan kayak kolam ikan. ya itu mah kebutuhan kalau 2 minggu mau udah kotor ya ganti ya. Ganti untuk Kalau toilet itu sama Pak. baru 2 hari Toilet tiap hari. toilet kalau kan ada oke yang menangani gitu. Nah itu juga di masjid yang harus ada perhatian. Kami juga menghimbau di sini dan orang lain. Di masjid itu yang pertama dilihat adalah kamar mandi. Airnya bagus, ya jamaah senang. Kalau toiletnya tidak bagus, kadang-kadang jamaah. Mudah-mudahan ya doakan. Tidak luar yang namanya masjid agung terawat. Lumayan kalau di sini lah air 1 hari telapak gitu. Listriknya ya karena gede. Ini yang 20 orang mau balik ini gilirannya Pak. Ya, Sebelum kami balik itu untuk ya penceramaan orang kultum pada duhur nanti setahun jadi tiap duhur itu ada kultum itu singkatan apa kuliah. bukan di sini mah kultum kuliah keserahan tuh Kuliah. ada itu dah kultum bisa kuliah 7 menit kan 10 menit 15 jam jadi kultum udah keserahan tuh cuma jalan panjang tuh kayak kutilan kuliah 3 menit sudah terkenal kultum. Kalau mau azinnya apa Pak? Tiap hari ada Pergantian imam masjid muadzin itu ada ditentuin, Pak. tujuhnya ya Senin Selasa Keboan ya imam-imamnya itu insya Allah lah yang sudah ya dianggap imam ahli gitu. berkualitas lah. Yang namanya masjid agung itu harus ada imam tetap namanya imam masjid 5 imam besar jadi tidak sembarangan seperti di kampung magening ayam sebab kena komat selungkuh ngejamah ke komat ya itu tidak terorganisasi jadi kita nggak bisa sudah ada muadzinnya siapa komatnya siapa imamnya siapa jadi imam teh minimal kalau 1 hari 1 kali itu 6 orang. Dan sekarang ada lagi kegiatan masagi masagi majelis Sabtu pagi tiap hari Sabtu dulu juga ada gua berhenti anak ada lagi namanya masagi sekarang kan zaman singkatan masagi di Papanto sama masagi majelis Sabtu pagi jihad ngaji ahad kita juga sekarang tiap Sabtu nah itu mau baliknya ganti-ganti mulai kinteran balik dari luar Yang udah ditetapin imam aja apa iqomah juga Pak? ya itu sudah ada punya imam muadzin dia muadzin merangkap hukum Kalau terkait yang khutbah Jumat sama. cuma kan di sini mah 1 orang cuma 1 kali tahun jadi kalau setahun 52 Jumat itu 52 waktu itu tidak ada yang 3 kali 4 kali di sini rata-rata 1 kali
Jadi harus ada 50 watt. Jadi tidak ada yang merangkap 2 kali ya Pak ya? Tidak. Dulu ada ketua MUI, sekarang enggak. Karena banyak lah waktunya pengkaderan. Cuma dalam pelaksanaannya ada yang waktu langsung menjadi imam, ada yang imam si A, si B, itu kan satu pendapat boleh. Apabila kita menganggap bahwa di depan kita ada orang yang lebih fase, lebih baik bacanya tidak ada salah. Ya, untuk menjadi imam, menurut keterangan yang cakep, waktu itu harus menjadi imam. Karena di sini ditetapkan imam masjid. Terus dulu Pak, saya kan sedikit cari-cari gitu di internet. Ternyata ini sebelum adanya musik ini ada sebelum apa sih gedung Pancasila atau apa itu dekat ya Pak, tempat persembahan gitu ya. Itu banyak dulu yang mengatakan sebelum ini masjid ini adalah bekas rumah setan. Iya, itu udah terkenal banget di internet. Katanya nggak tahu mitosnya. Ada yang pernah melihat. Yang malu halus katanya. Nggak tahu, saya juga asli orang Bandung, tidak tahu sampai ke sana. Karena zaman Belanda dulu mungkin ini tempat berontak atau tapi bangunnya tidak Pancasila. Bangunan Pancasila untuk menghilangkan penjajah. Ini makan dekat dengan Indonesia mengubah kekerasan dan perintis. Menurut katanya, saya juga kata ini adalah banyak jurig. Sekarang ada gitu yang lihat ada jurignya sekolah. Jurignya ada lain jurignya di sini. Nggak ganggu. Jurig gak ada kan? Jujur ngarikik. Ini orang mah tahu nggak sudah? MTB juga. Nah, udah berapa lama di Bandung? Dulu sampai mungkin 3 bulan. 3 bulan. Kasihan. Terus kalau di Bandung harus sampai ke sana. Jadi kalau sama ke bahasa Sunda, mohon maaf apabila tidak tahu. Itu salah sendiri. Mengapa tidak mengerti? Gitu. Maka pergi ke dinas pendudukan. Mohon saya jadi warga Sunda. Sunda mah banyak bahasanya nih. Tak mending Indonesia. Sunda mau makan lebih banyak ya. Sunda aja. Iya. Dahar, tua, matu, ngelepok, ketegek, ngurei. Indonesia mau makan. Bapak ada sedang makan. Hayamnya kermakan. Sunda mana yang beda. Bapak ada kenal tertuang. Hayamnya ternyatu. Anak sekarang mah terbalik nih. Yang Bapak ada kenal sedang nyatu. Hayamnya kermam. Susah Sunda. Susah. Ini Pak soal keuangan masjid, kan ada propak infak itu. Nah itu pemasukannya dari mana aja dan untuk apa aja ya Pak? Ya uang yang ditampung di bendara itu ya dari jamaah sholat Jumat, jamaah rutin tiap hari kan ada pencret di sedekah kumpulkan. Ini pakai perawatan, perawatannya banyak. Di sini mayalistik juga kita dapat juta. Di kegiatan yang tidak terasa, tisu, gula, sabun, sapu yang gitu-gitu lah. Lumayan. Jadi barangkali mendapatkan 10 juta, ya dibelanjakan lagi yang tidak habis. Makanya sekarang ada program yang kas nol. Kas nol. Ya menurut kalian harus nol, artinya harus dipakai lagi uang. Dapat uang pakai lagi untuk apa? Orang yang butuh barangkali.
Tapi kalau betul kas nol ya bagaimana? Kalau darurat tidak ada uang. Jadi uang yang dikumpulkan di kas ini ada hasil dari sedekah yang maha kepada. Satu hari ya sejuta setengah. Rumahan ya kadang-kadang 9 juta. Kumpulkan sebulan ya kita 50. Kalau ada nggak Pak donatur tetap buat masjid ini? Apa Belum ada di sini. belum ada? Cuma kalau ada bangunan sekarang membangun tempat dulu barulah itu diadakan. Ada donatur. Kalau tetap mah yang rutin belum ada. Belum ada. Kalau untuk kepengurusan itu ada keterlibatan dari dana itu Pak untuk menggajinya Pak buat fasilitas dong Pak? Ya kan ini teh yang namanya pengurus kan harus ada ya uang sambungan sana bukan gaji. Kalau gaji itu kan ada aturannya UMR. Ini mah hanya kantor biaya transportasi. Tiap bulan ada tapi tidak besar. Itu ada sumbangan dari Basnas. Tiap bulan ada bantuan. Kalau mengandalkan dari kasus ini, bukan sekitar ada 35 orang. Satu orang sejuta satu. Kalau ngambil wali kas Habis ya? ya itu dari Basnas itu salurkan untuk bisa tutup. Kan yang nama pengurusnya bisa dilihat. Yang melaksanakan yang merebut pengurusan lain. Anggap dia berjuang di jalan Allah mengaturkan. Itu ada asnafi sehingga Basnas peduli terhadap tidak. Ada bantuan dari masjid berarti? Ya ada alhamdulillah. Walaupun honornya tidak bisa mengganti pensiun. Berarti pemasukan ada dari infak sedekah sama Basnas. Lebih itu nggak ada berarti? Hah? Selebih dari itu nggak ada? Nggak ada. Ya ada donatur tetap pengusahaannya atau dari orang ini. Lumayan arsiteknya dapat rumah ITB si besar nggak ada penyangga udah masuk ke dalam ruang utama udah Enggak cuma di coba di dalam laptop lumayan mbak arsiteknya di tanggal 18 Agustus tahun 19 resmi pun jadi 24 tahun. 24 tahun. Sampai sekarang sarapan dah banyak kalau saya Jarang. ada di sana. Iya, Baca berapa? 4 sama. tingkat 2. Fakultas Dakwah dan komunikasi. semuanya. Iya. Satu kelas juga. Kelas. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya bisa berhasil. Amin. Dakwah mengembangkan. Terus sambil minum terus Ya. nggak ada kuah nggak ada gula. Oh, Tapi tempatnya masing-masing. Nggak kos. iya ngekos masing-masing. Orang Bandung kos ya di rumah. Beda Pak. Ini dari NTB, Bogor, Sukabumi, Bogor. Orang Bandung nama Bogor, Sukabumi. Ada itu Bogor kan. Kue unyil. Unyil. Mari ya orang Bogor. Di Bogor mah tenang gini. Bogor anjurnya. Kue unyil. Iya. Roti unyil. Kang mana? Bogor. Bogor. Ya.
itu Bogor dua. Bogor 3 juta kita bidang imarah Haji Rohmani SAG MPD Tuan Bogor. Kerjanya penyuluh perusahaan agama orang Bogor. Dan di sini juga pengurus PKM Masjid Al-Wa itu alamat nama banyak orang kabupaten. Tidak semua orang top. Ada di luar kota Bandung. Kebanyakan orang sudah pensiun. Saya pensiun tahun 2006 di Pemda. Sebelum pensiun sudah aktif di sini tahun 2000. Jadi sudah pensiun terus. Dari tahun 2000 berarti 22 tahun. Saya pensiunan sama pintu baru 12. Oh, banyak ya. Iya, anak baru 4, cuma istri baru 1. Nggak ada niatan mau nambah kan Kak? Ya makanya saya tuh malu hanya 1. Ya nantinya ditanya di akhir. Kenapa baru 1? Takut sama istri tidak jadi sih. Takut mah harus sama Allah. Maka anak saya 4 itu dari istri yang cuma sudah 1 istrinya. Ya doakan saja mudah-mudahan istri saya pertama. Bukan pertama banyak. bukan. Satu juga nikmat. Apalagi nama kayak nikmat banget. Iya. Cuma kalau tidak nama katanya tidak bersyukur. Istri itu adalah rezeki, nikmat. Barang siapa bersyukur nikmat, Allah akan menambah lagi. Ya. Iya betul. Lain sakartum lazidanakum. Apabila Anda bersyukur atas nikmat, Allah akan memberi lebih banyak. Kenapa Bapak istri hiji tidak bersyukur? Syukuri, nanti bertambah 2. Gelo cek. Kira tuh bukan kesana maksudnya jadi baut awalnya. Ya, pan wanita dicontohkan, Pak, ingin seperti siapa? Seperti Ibrahim, istrinya soleh, bapaknya soleh. Seperti Musa, seperti Firaun, suaminya kan dolim, istrinya ingin seperti Ibrahim. Benar, iya. Terus tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau itu Ibrahim harus siap di madu. Wah, engkau ingin seperti Ibrahim. Jadi teteh nanti kalau punya suami, istri diajak baik, bandel, diajak berbuat baik, jangan biarin, jangan. Itu ngikut Firaun. Kan Firaun juga gitu ya. Istrinya mah Siti Asia. Suaminya Firaun beneran. Jadi apabila istri sekarang jangan arah, punya suami tidak sholat, suami tukang biarin, jangan. Seolah-olah ngikut Firaun. Berdoa saja kepada Allah. Sudah soleh, suami tidak bersalah. Cuma nanti di surga tidak bertemu. Tapi ada orangnya hati. Saya suka berjamaah dengan istri. Nanti sudah ketemu ya, ketemu bos. Ketemu lagi ingin yang baru sama. Sini Ustaz. Bosan. Ya bidadari. Mudah-mudahan. Ketemu lagi. Saya dia udah 50 tahun. Ya, istri harus ridho, nah istri harus menerima. Tidak suami soleh juga pantang menyakiti hati. Ya, Udah. Ada yang belum. itu saja lah kalau kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya maaf Pak mengganggu waktu. Enggak mengganggu. Ya, bagus harus